Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk dimanapun Bapak Arif Rohmadi berada. Kami dari kelompok 6, kelas C Informatika Universitas 11 Maret, Angkatan 2024, ingin mempresentasikan proyek akhir dari Team-Based Project, mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak berjudul SIMUA, Sistem Informasi Mahasiswa Urusan Akademis UNS. Kelompok kami, kelompok 6, beranggotakan Ariwata Al-Fajri dengan NIM 01248088, Azhar Al-Aswad Asyidiki dengan NIM 01244090, saya Dava Dewanda Putra dengan NIM 01244094, dan Devan Huda Fadilah dengan NIM 01244095. Kami membuat semua berlatar dari masalah sebagai berikut. Universitas sebagai pihak utama yang kami rasa pemangku kebijakan dan pengumuman tidak mendistribusikan informasi itu secara langsung. Faktanya, universitas sebagai pihak pertama memiliki kewajiban untuk menyampaikan dan memastikan bahwa kebijakan dan informasi tersebut tersampaikan dengan baik kepada masyarakat sivitas akademika UNS. Selain itu, kami bangkit dari masalah yang dimana kami merasa bahwa aplikasi-aplikasi penunjang akademis di UNS kurang integratif. Jadi kami menciptakan SIMUA. SIMUA bertitik pada 3 titik solusi, yaitu koordinasi. SIMUA diciptakan untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang udah ada di UNS menjadi satu keutuhan aplikasi sehingga mahasiswa dan dosen nggak perlu lagi mengakses aplikasi di luar SIMUA. Lalu dua, integritas. Dengan adanya SIMUA meminimalisir kecurangan seperti dalam manipulasi absen kehadiran, sekaligus menjaga transparansibilitas kampus untuk menerbitkan suatu kebijakan atau informasi. Lalu poin ketiga ada efisiensi. Poin utama yang diciptakannya SIMUA adalah untuk pengupayaan integrasi antar aplikasi akademis yang baik sehingga semuanya dapat dilakukan dan dikeluarkan dari satu pintu. Lalu fitur-fitur utama aplikasinya sebagai berikut. Pertama tentunya ada login. Aplikasi memiliki halaman login yang berfungsi dengan memasukkan email mahasiswa atau dosen yang sesuai. Untuk email dosen dan email mahasiswa serta passwordnya tertera di layar. Lalu perbedaan page antara pengajar dan pelajar. Dosen memiliki perbedaan dalam beberapa fitur dari profil para mahasiswa seperti mengupload materi, melakukan presensi, menginput nilai, serta membuat kuis. Lalu pembuatan kuis dan memberi nilai tersebut bisa dilakukan dari dosen. Mahasiswa nantinya juga bisa mengerjakan kuis yang telah dibuat oleh dosen dan mengumpulkan tugas. Lalu ada upload materi dan akses materi. Dosen dapat mengupload materi dalam bentuk PDF dalam aplikasi yang nantinya bisa diakses langsung oleh mahasiswa. Lalu ada detail presensi. Dosen bisa melakukan presensi untuk para mahasiswa sendiri dengan mengubah status tiap mahasiswa yang menghadiri kelas secara manual oleh dosennya. Lalu sekian untuk penjabaran dari fitur-fitur aplikasi SIMUA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Azhar Al-Aswad Asyidiki. Pada kali ini saya akan mendemokan aplikasi yang kelompok kami sudah buat untuk project akhir ini. Halaman loginnya, kita akan login sebagai mahasiswa. Kita akan masuk. Nah, ini nanti adalah tampilan dashboard untuk aplikasi kami. Bisa dilihat ada tugas, ada materi, dan ada kelas akademik dan rekap. Nah, kita akan masuk ke kelas terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa kelas yang sudah diambil oleh mahasiswa tadi. Nah, di sini ada pemrograman web. Kita akan membukanya. Nah, di dalamnya nanti ada jadwal dari mata kuliah ini, ada tugas, ada kuis, dan presensi. Nah, di bawahnya ada materi. Kita akan membuka tugas. Nah, bisa dilihat ini ada tugas 1 yang sudah dilakukan pengumpulan dengan sudah diinput juga nilainya. Nah, selanjutnya kita akan mengumpulkan tugas keduanya. Bisa juga untuk mengirimkan file lain, tapi ini bersifat opsional. Jadi kita hanya akan mengumpulkan jawaban melalui tes saja. Dan ini bisa juga diperbarui jawabannya nanti. Selanjutnya kita akan ke kuis. Bisa dilihat ini ada kuis sudah dilakukan. Mungkin nanti kita akan simulasikan lagi
setelah kita login sebagai dosen dan membuat kuis yang baru. Ini ada presensi dengan merekap kehadiran mahasiswa, bisa dilihat. Selanjutnya kita ke bidang akademik. Di sini adalah rekap dari KRS yang diambil, dengan juga ada hasil studi dari KHS, bisa dilihat di bawah. Di atas ada total SKS yang diambil dari KRS dan juga IPK dari nilai KHS. Ini tadi sama seperti presensi, isinya adalah rekap untuk masing-masing mata kuliah. Ini ada laman profil untuk mahasiswa nantinya, ada berbasis ada email, ada NIM, program studi, dan mahasiswa dapat mengubah kata sandi mereka. Selanjutnya kita akan keluar terlebih dahulu dan login sebagai dosen kali ini. Nah, untuk dosen tampilannya berbeda, bisa dilihat. Ada kelas yang diampu daripada mahasiswa yang ada tugas dan materi. Kita akan buka kelas untuk dosen. Layarnya sama seperti mahasiswa tadi, tapi di dalam dosen memiliki akses yang lebih luas. Seperti pada bagian tugas, kita bisa membuat tugas yang baru. Misal tes dengan kita bisa membuat tenggat soalnya juga seperti ini. Bisa juga melampirkan PDF juga. Bisa dilihat tugas sudah dibuat dan bisa dilihat mahasiswa mana saja yang belum mengumpulkan tugas tersebut. Selanjutnya pada bagian kuis, kita bisa membuat kuis tes. Nah, untuk membuat soalnya kita perlu masuk ke bagian kuisnya terlebih dahulu, lalu kita klik yang ini. Nah, kita bisa mulai membuat pertanyaan seperti ini. Nah, kita juga bisa memilih jawaban yang benar nantinya. Untuk contoh kali ini saya akan milih D. Lalu yang di bawah ini ada daftar mahasiswa. Ia akan menampilkan semua mahasiswa yang sedang sudah mengambil mata kuliah yang ini, ya, pemrograman web, dan dosen juga bisa mengunggah materi dan wajib mengisikan PDF. Nah, ini sebagai contoh saja. Nantinya ia akan berada di sini paling bawah ini. Nah, dan PDF-nya bisa dibuka secara langsung. Nah, mungkin kita akan melakukan simulasi untuk kuisnya. Nah, sebelumnya kita keluar dulu dan login lagi sebagai mahasiswa. Kita buat, bisa dilihat, kita bisa memberikan jawaban kita juga seperti ini. Itu lalu kita akan mensimulasikan kuis yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Tadi jawaban yang benar adalah D, tapi untuk simulasi saya akan menjawab salah. Nah, bisa dilihat skornya langsung keluar, benar 0 dari 1 soal. Mungkin itu saja dari demo aplikasi buatan kelompok kami. Sekian, terima kasih. Lanjutkan dari teman saya, yaitu sekarang penjelasan singkat tentang coding kami. Kami akan menunjukkan sisi kode aplikasi Simua, ditulis dengan Kotlin dan juga Jetpack Compose, memakai pola MVVM. Strukturnya rapi, dapat dilihat di sini foldernya mulai dari data,
DI, dan juga UI. Folder data untuk jaringan, DI untuk dependensi, serta injection dan health, dan UI untuk tampilannya. Kemudian kita dapat melihat di network di kanan ini, lapisan jaringannya pakai retrofit dan OKHTTP dirakit lewat health. Kemudian ada di out, bagian terpentingnya ada di out interceptor ini, dia berjalan otomatis di setiap permintaan, menyisipkan token login ke header, dan kalau server membalas kode 401 artinya tokennya kadaluarsa. Sesi langsung dihapus dan pengguna otomatis kembali ke login. Jadi aman tanpa perlu ke kode tambahan. Dilanjutkan teman saya berikutnya. Oke, saya lanjutkan alur datanya. Jadi setiap fitur itu ikut pola 3 lapis. Yang pertama itu adalah login, contohnya di login. Layarnya ini cuman manggil view model. Tampilannya kayak gini. Terus di view modelnya itu yang mengatur keadaannya. Contohnya ini ada loading, terus juga login set value dengan ini. Terus juga sesuai ya kan login emailnya contohnya password, maka di anunya sukses, dan kalau salah disebutnya API manggil API result error. Terus repository yang ini yang benar-benar manggil API dan nyimpen tokennya. Pola yang sama juga dipakai ulang persis di fitur-fitur yang lain, kayak kelas, tugas, kuis, presensi. Jadi kodenya itu konsisten dan mudah ditelusuri. Terus di bagian kita contohnya ke kuis controller PHP-nya, contoh yang lain. Ini penilaian kuis di dalam back-end-nya. Saat mahasiswa menekan kumpul, server itu membandingkan jawaban dengan kunci, menghitung skor dari 0 sampai 100 otomatis tanpa campur tangan dosen. Jadi ini itu memang auto grading, dan kunci jawabannya itu nggak pernah dikirim ke aplikasi, jadi nggak bisa dicurangin, dan mahasiswa itu nggak bisa ngerjain kuis ulang. Contohnya kita demo di sini. Nah, di sini kita masuk ke role mahasiswanya, kita masuk ke kelas, terus ke basis data saya udah buat contoh kuisnya, terus kita masuk ke bagian kuis di sini. Nah, di sini ada 2 kuis. Saya contoh ngerjain nomor 1, ini benar, kita jawab benar. 2, saya coba sengaja salah, terus kita ke bawah kumpulkan jawaban, dan auto grading nilainya 50 karena salah satu dari 2 soal. Oke. Dan itu yang membuat kode Simo kita tuh rapi, aman, dan mudah dikembangkan. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 6 kelas C Informatika angkatan 2024 Universitas 11 Maret. Atas kekurangannya kami mohon maaf dan terima kasih.